Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan sore hari dan petang kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh, mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita sore dan petang hari ini. Saya akan menyanyikan satu buah pujian untuk mengiringi Bapak Ibu dalam bersaat teduh. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan
Tuhan, mari kita akan segera menyerahkan ibadah pada sore dan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah online pada sore dan malam hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya dalam ibadah online pada sore dan malam ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sore dan petang hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia yang patut kita sembah, Dia yang patut kita muliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sepanjang sepekan ini Tuhan sudah menyertai hidup kita. Mari kesempatan saat ini kita mau datang menghadap Dia. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Kita mau bawa segala ucapan syukur kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, tersungkur dan menyembah Engkau. Kami mau bawa korban syukur kami kepada Engkau, Tuhan kami. Syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
padamu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kalau kesempatan pada petang hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segala ucapan syukur kami mau mempersembahkan untuk Engkau saja. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada sore dan petang hari ini. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang akan menyertai ibadah kami. Engkau juga yang akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Engkau pakai untuk boleh menjadi saluran berkat. Nah, setiap jemaat-Mu, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah pada sore hari ini melalui live streaming, maupun mendengarkan, mengikutinya melalui radio, kiranya Tuhan Kau yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberi sukacita dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang akan meneguhkan hidup kami. Untuk kami boleh tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Dia. Karena hanya Tuhan saja yang layak kita puji dan kita sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah
untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Amin, Bapak Ibu, bahwa ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Tuhan yang menyertai hidup kita. Bapak Ibu, pada kesempatan sore dan petang hari ini, kita akan menghafalkan hayat kita pada minggu ini yang terdapat di dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Sekali lagi, kita akan menghafalkan hafal ayat kita sore hari ini yang terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita akan membacakannya sekali lagi. 1, 2, 3. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Biarlah kita akan terus bertekun, berjaga-jaga untuk kita boleh bertekun di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada petang dan sore hari ini. Bapak Ibu dapat mempersembahkan persembahan Ibu kepada Tuhan, baik melalui transfer maupun scan QRIS yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing. Dan saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi persembahan kita pada sore dan petang hari ini, yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk petang dan malam hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mempersembahkan persembahan syukur kami untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang sepekan ini. Kami memberikannya dengan tulus hati, kami memberikannya dengan penuh sukacita, dan kami percaya persembahan kami yang kami berikan kepada Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau menerimanya dengan penuh sukacita Tuhan. Engkau berkati majelis yang mengelola akan persembahan ini, kiranya Tuhan dengan hikmat-Mu, setiap rupiah yang dikeluarkan, semuanya itu boleh memuliakan nama Engkau. Dan Engkau juga yang akan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang pada sore hari dan petang malam ini, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Dan biarlah setiap kehidupan mereka Tuhan menyertai, segala apa yang mereka butuhkan Tuhan yang menyediakan. Dan segala usaha-usaha yang saat ini mereka kerjakan, Tuhan yang akan memberi keberhasilan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau, dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu.
satu buah pengumuman untuk kita semua, seluruh jemaat Gereja Isalmase Pringgading. Mari kita tetap tekun beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus pada minggu depan tanggal 21 Juni 2020, baik pukul 9 pagi, pukul 4:30 sore, dan juga jam 7 malam. Dan biarlah kita semua boleh tekun beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Ferianto Setiadharma. Sebelumnya mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ada tertulis dalam Alkitab mengenai janji Allah untuk umatnya. Di dalam Yesaya 41 ayat 13. Di situ dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan,
Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk menyambut firman-Nya. Benar ya Tuhan, janji-Mu itu ajaib. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap keluarga yang mengikuti ibadah online dari Gereja Isa Almasih Pringgading pada sore dan malam ini. Dan kami mau membuka hati, menyambut benih firman Tuhan yang sebentar ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan kami mau membawa hati kami sebagai tanah hati yang baik, sehingga ketika benih itu ditaburkan, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh-Nya berada di tengah-tengah keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online pada sore dan malam ini. Kebenaran firman Tuhan berbicara tentang otoritas. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa hari ini atau dalam seminggu ini, sepekan ini, kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang cukup menggetarkan. Misalnya saja mengenai peristiwa kerusuhan yang ada di Amerika Serikat, bagaimana lalu memunculkan protes warga yang meluas di seluruh negeri. Demikian juga dengan korban-korban karena virus corona baru COVID-19 yang masih terus terjadi. Dan demikian juga dengan masih adanya orang-orang yang mengabaikan dan tidak menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, semuanya itu berbicara tentang otoritas. Ada officer, pejabat kepolisian yang menggunakan otoritasnya melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya, sehingga menimbulkan korban dan mendatangkan banyak masalah. Demikian juga dengan COVID-19 itu sendiri yang memiliki tanda petik otoritas untuk bisa menulari dengan cepat orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan, dan orang-orang juga yang merasa memiliki otoritas pribadi. Ini adalah hidup saya, ini adalah tubuh saya. Jadi dia merasa bahwa dia bisa menggunakan otoritas pribadinya sehingga cukup sulit orang-orang menjadi untuk diatur oleh pemerintah. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, yang akan kita renungkan pada sore dan malam ini bukan mengenai otoritas-otoritas dari pihak kepolisian atau dari virus COVID-19 itu sendiri atau orang-orang yang merasa memiliki otoritas pribadi, tetapi saat ini kita akan merenungkan mengenai otoritas firman Allah. Otoritas firman Allah dapat kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat, surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, sebelum bersama-sama kita merenungkan mengenai otoritas firman Allah, tentu kita perlu mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat, yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa manusia tidak cukup apabila dia ingin memperoleh kehidupan di dunia ini hanya dari makanan, dari roti saja. Oleh karena kita diciptakan oleh Allah Sang Pencipta, diciptakan menurut rupa dan gambarnya, dengan struktur, dengan unsur-unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh memang memerlukan roti, jasmani kita membutuhkan roti, tetapi batiniah kita membutuhkan firman Allah. Pada awal-awal ketika wabah
COVID-19 ini terjadi, banyak orang kemudian memborong makanan, orang memborong barang-barang di toko-toko swalayan. Mengapa? Karena mereka khawatir tidak bisa memperoleh apa yang ingin atau yang mereka butuhkan untuk dikonsumsi. Nah, tetapi tidak banyak orang rupanya yang kemudian membutuhkan juga kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari pada sore dan malam ini kita mengerti kebutuhan kita, yaitu kebutuhan akan roti. Kita bekerja pada masa normal baru ini, kenormalan yang baru ini, mulailah dibuka kantor-kantor untuk orang kembali bekerja. Itu tidak salah, tetapi tetap tentu harus melakukan dengan penuh disiplin dan ketaatan mengenai protokol kesehatan, bekerja untuk mendapatkan roti. Tetapi kita ingat firman Tuhan yang berkata bahwa hidup kita tidak dari atau bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman Tuhan itu sangat kita butuhkan. Nah, apa ciri daripada firman Tuhan? Dikatakan tadi dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup, firman Allah kuat, firman Allah tajam. Nah, 3 ciri firman Allah ini bersama kita renungkan. Firman Allah itu hidup. Itu berarti ketika seseorang membaca firman Tuhan atau dia mendengar firman Tuhan, maka saudara-saudara, firman itu kemudian diterima dalam pikiran dan hati kita, dan firman ini akan bekerja sedemikian rupa sehingga hidup kita betul-betul ada pada kehidupan yang dimaksud oleh Allah sendiri. Semua orang tentu berkata, saya hidup Pak di muka bumi ini, saya bernafas Pak. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup kita adalah hidup seperti yang Tuhan mau? Ataukah hidup kita adalah hidup seperti yang kita mau? Bahkan ada saudara yang menyamakan hidup kita, sebagai kelanjutan perkembangan dari kehidupan hewan-hewan. Kita dianggap sebagai satu hasil perubahan yang terjadi dengan lambat, dalam tempo yang begitu lama, lalu kita menjadi seperti hewan itu. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, bukan hasil perkembangan daripada ciptaan Allah sebelumnya. Itu berarti karena di dalam hidup kita, menurut Kejadian 2 ayat 7, dalam kehidupan kita dihembuskan nafas Allah. Dan firman juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan dihembusi oleh nafas Allah sehingga firman itu hidup. Firman itu bukan sekedar teks-teks kitab suci yang mati, tapi firman Tuhan itu bekerja. Dan kata Yunani zoe yang berarti hidup, itu berarti hidup yang sejati, hidup yang diinginkan, hidup yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Sehingga apa? Ketika kita menerima firman itu mengubah kita sehingga kita memiliki kehidupan seperti yang Allah mau. Itulah sebabnya seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kemudian kita diberitahu apa yang salah, apa yang seharusnya kita berhenti lakukan, dan kita beralih melakukan hal-hal yang benar. Firman Allah itu hidup. Ini sama seperti kata Rasul Petrus ketika dia berkata supaya kita menjadi seperti bayi yang rindu akan susu yang murni dan rohani. Dan kemudian saudara-saudara, bayi ini sama seperti bayi ini ketika minum air susu dari ibunya, saudara-saudara, kemudian dia bertumbuh, dia menjadi bertambah kuat, lalu berbagai organ dalam tubuhnya berfungsi dengan baik. Dari tadinya dia tidur telentang, lalu menjadi tengkurap, lalu bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari. Terjadi satu proses kimiawi dari air susu tadi yang diminum oleh bayi ini. Nah, gambaran itu dikatakan oleh Rasul Petrus untuk menyatakan bahwa demikianlah firman Tuhan itu memberikan kepada kita hidup. Ini tidak sama dengan buku-buku yang lain yang kita baca. Boleh kita membaca buku-buku yang lain untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Tetapi yang membuat kita hidup sesuai dengan yang Allah mau hanyalah
oleh karena firman. Yang kedua dikatakan firman Allah itu kuat. Firman Allah itu kuat. Kata yang dipakai di sini dalam bahasa Inggris disebut full of energy. Kuat itu berarti powerful. Kuat itu berarti penuh dengan energi, dinamis, aktif. Artinya orang yang menerima firman itu, kemudian dia akan menjalani hidup ini sesuai dengan firman yang aktif dan dinamis. Dia tidak mudah putus asa, dia akan selalu bergerak, dia akan selalu aktif. Untuk apa? Untuk bagaimana saya hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena firman Allah tadi itu kuat, maka dia akan membuat kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Membuat kita dapat bertahan dalam menghadapi segala kondisi dan situasi. Firman Allah itu kuat, itu berarti kita menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Menjadikan kita orang yang tahu bahwa selalu di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Nah, yang paling berat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan besarnya tantangan, bukan besarnya kesulitan, bukan besarnya pergumulan. Yang paling berat bagi manusia adalah ketika tantangan itu datang, dia tidak memiliki lagi pengharapan sesuatu yang lebih baik yang sebenarnya Tuhan sediakan. Orang yang mendapatkan pergumulan, kesulitan, saudara-saudara, kalau tanpa firman Tuhan, dia akan segera menjadi lemah dan tidak bisa melihat sesuatu yang positif, sesuatu yang Allah sediakan yang baik dalam kondisi yang sedang dia hadapi, dan dia juga tidak mampu melihat sesuatu yang lebih baik yang sebenarnya Allah sediakan baginya. Tapi bagi kita yang kita mengerti firman Tuhan, kita memperoleh firman Tuhan, maka kita tahu firman Tuhan itu kuat, membuat kita aktif, dinamis, berpengharapan bahwa di balik ini semua ada sesuatu yang lebih baik yang Allah sediakan bagi kita. Bahwa pergumulan, kesulitan, tantangan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan proses kepada sesuatu yang lebih baik. Tentu berbicara proses, tidak ada satupun di antara kita yang senang menjalaninya. Proses itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi sudah di akhir daripada proses, barulah kita dapat berkata, oh ya, terima kasih. Ternyata proses yang telah saya jalani menghasilkan sesuatu yang baik. Saya sedang berkhotbah dengan menggunakan mimbar kayu. Nah, tentu sebelum menjadi mimbar, maka kayu ini adalah sebuah pohon. Dan kemudian ditebang. Dan kemudian saudara-saudara diproses, digergaji, diperhalus, dipaku, dipotong bagian-bagian tertentu. Nah, tentu kalau kayu ini bisa berbicara, kalau kayu ini bisa berteriak, dia akan berkata, apa salahku? Di mana kesalahanku? Aku tidak melakukan apapun. Bahkan aku sebenarnya adalah pohon di hutan yang bisa untuk menyerap air yang turun, air hujan yang turun bisa kuserap dan daunku bisa memberikan keteduhan. Mengapa sekarang aku ditebang? Tetapi ketika dia tahu bahwa hidupnya, keberadaannya menjadi sangat berguna setelah dia menjadi mimbar, menjadi kursi, menjadi bangku, menjadi meja, digunakan oleh orang-orang dalam aktivitas sehari-hari, dalam pelayanan, maka saudara-saudara, tentu kayu itu kalau bisa bicara, dia akan berkata terima kasih. Proses yang tadinya aku jalani, aku ditebang, aku digergaji, aku dipaku, aku dipotong, ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menjadi benda-benda yang dipakai oleh manusia. Hidupku berguna oleh manusia, digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman itu diterima, karena firman itu kuat, maka dia akan membuat kita selalu punya antusias menjalani hidup ini. Apakah masih bekerja dari rumah? Apakah masih belajar dari rumah? Apakah masih beribadah dari rumah? Tidak lupa saya mengucapkan kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya telah menyelesaikan tahapan pendidikan, mungkin bangku SMP, bangku SMA, selamat. Dan memang dalam kondisi seperti ini, memang saudara-saudara begitu sulit untuk bisa merayakan kelulusan, mensyukuri anugerah Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan bagi putra-putri kita masa depan yang lebih baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga dikatakan firman Allah itu tajam. Bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam. Nah, kata pedang di sini ini itu bukan pedang panjang yang digunakan oleh para prajurit ketika dia berperang, tapi yang dimaksud dengan pedang di sini adalah belati. Setiap prajurit dibawain belati, pedang pendek, ya, short sword atau dagger. Nah, pedang pendek itu gunanya apa? Dipakai oleh prajurit untuk pertempuran jarak dekat, sehingga bisa menusuk dan sekaligus sebagai pertahanan diri. Nah, artinya apa? Kalau firman Allah digambarkan seperti pedang bermata dua manapun, itu berarti bahwa firman Allah itu mampu menusuk ke dalam, mampu memotong hal-hal yang tidak diinginkan. Seringkali kita manusia ketika kita secara sadar atau tidak sadar kita melakukan kekeliruan, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, maka kita punya kecenderungan untuk menutup itu. Kita punya kecenderungan untuk menggunakan topeng supaya kelemahan kita, kekeliruan kita tidak dilihat oleh orang lain. Nah, tetapi firman Tuhan mampu menembus sampai dalam. Itulah sebabnya sampai dikatakan, digambarkan katanya, firman Allah itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan jiwa dan roh. Nah, padahal yang disebut dengan jiwa dan roh itu sesuatu yang menyatu. Selama ini dua hal ini, jiwa dan roh, dalam jiwa itu adalah pikiran, ada di dalamnya itu perasaan, ada di dalamnya itu kehendak. Pikiran atau jiwa dan roh itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Selama ini orang beranggapan, ya sudah, kalau saya ada sesuatu dengan jiwa saya, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya, maka itu akan berpengaruh banyak pada roh saya. Sebaliknya, kalau roh saya ada sesuatu yang tidak beres di situ, maka akan mempengaruhi pikiran saya, akan mempengaruhi perasaan saya, mempengaruhi kehendak saya. Sehingga dua hal ini nampaknya memang tidak bisa dipisahkan. Orang yang khawatir misalnya terhadap sesuatu itu jiwani, khawatir, takut, cemas. Maka ketika dia diberi kebenaran firman Tuhan, ada yang sama sekali sulit menerimanya. Tidak bisa, saya tetap khawatir, saya tetap takut, saya tetap cemas. Sehingga apa? Sesuatu yang terjadi pada jiwa itu mempengaruhi rohnya, sulit untuk menerima kebenaran firman, bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara, bahwa Allah itu adalah Allah yang memberkati, bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai, bahwa janjinya itu ya dan amin. Masih sangat sulit kalau saudara-saudara dia melihat dua bagian ini tetap tak terpisahkan. Itulah sebabnya cukup menarik kalau belakangan muncul satu ya kalau mau disebut sebagai subset, satu bagian disebut dengan teologi, satu bagian disebut dengan psikologi, lalu teologi dan psikologi ini kemudian saling bercampur sehingga saudara-saudara kemudian sulit mau dibedakan apakah ini gejala psikologis atau ini sesuatu yang teologis. Rekan saya bisa mendapatkan gelar doktor untuk apa saudara melakukan penelitian terhadap orang yang disebut dengan kerasukan. Kerasukan setan. Di Alkitab disebut sebagai sesuatu yang teologis. Ada setan yang merasuknya. Tapi kemudian ketika diteliti, tidak semuanya seperti itu. Ternyata ada orang-orang yang hanya gejala psikologis saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dua hal ini nampaknya tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan roh. Tetapi firman Allah berkata bahwa sebenarnya kekuatan, kemampuan, otoritas firman itu bisa menusuk amat dalam sampai bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya begini, apakah roh saya bisa tetap bersuka cita? Bisa. Loh, walaupun sebenarnya tidak ada mungkin sesuatu yang bisa saya makan, yang bisa saya minum. Katakanlah perekonomian saya sedang mengalami sesuatu, bisakah saya tetap bersuka cita? Firman Allah berkata bisa. Karena firman Allah memisahkan jiwa dan roh. Itu berarti bahwa keberadaan kita sebenarnya bisa
kita datang kepada Tuhan walaupun situasinya, kondisinya masih tidak memungkinkan. Sebab kalau ini tidak bisa dipisahkan, maka kita cenderung datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, lalu berdasarkan apa? Berdasarkan mood. Ya, berdasarkan perasaan kita. Oh, Tuhan hadir, tidak hadir. Secara roh, secara teologis sebenarnya kita tahu Allah itu maha hadir. Tapi kemudian karena kita hidup tadi di alam jiwa, saya rasanya kok merasa Tuhan tidak hadir. Wah, rasanya ini Tuhan tidak ada di sini. Nah, itulah sebabnya kita sangat rugi sebenarnya kalau kita mengandalkan kepada jiwa kita. Karena benar pikiran, perasaan kita, kehendak kita banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kita. Tapi kalau kita percaya firman itu bisa dipisahkan. Oh, mungkin saya tanda petik tidak merasa Tuhan hadir, tapi saya tahu betul oleh roh saya Allah hadir. Dia berjanji di mana 2-3 orang sehati bersekutu di dalam namanya, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita mengamini itu, dan ketika Tuhan hadir sesuatu yang ajaib terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketajaman firman Allah itu digambarkan lebih daripada pedang bermata 2 manapun. Artinya apa? Mari kita mau melihat kemampuan firman yang sampai dikatakan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Belakangan banyak orang yang bertanya, Pak, bagaimana saya bisa tahu ini pertimbangan saya atau ini kehendak Tuhan? Ini pikiran saya atau ini maunya Tuhan? Nah, mengapa ada orang-orang berpikir seperti itu? Oleh karena dia belum bisa membedakan apa sebenarnya atau mana sebenarnya yang itu adalah keinginan saya, pertimbangan saya, pikiran saya, atau ini adalah kehendak Tuhan. Nah, tetapi orang yang cinta firman, orang yang menerima firman, ketika dia berdoa, Tuhan saya punya keinginan ini. Lalu kuasa firman tadi, firman yang hidup, firman yang kuat tadi, firman yang tajam tadi itu akan kemudian memisahkan. Ini adalah Roh Kudus akan menggunakan firman mengingatkan kita, ini adalah kehendak-Mu, ini adalah hawa nafsumu, ini adalah kerinduanmu semata-mata, bukan kehendak Tuhan. Nah, dari situ lalu kita berkata, ya kalau ini bukan kehendak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Keinginan daripada kita balas dendam. Keinginan kita adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi ketika kita dekat dengan firman, kuasa firman bekerja dalam hidup kita, lalu kita tahu, oh ini hawa nafsu kedagingan. Oh, ini Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan inginkan adalah supaya aku mengampuni. Nah, kemudian kita bisa membedakan. Oh, ini dari hawa nafsu duniawi, ini hawa nafsu badani, ini hawa nafsu daging, dan ini kehendak Allah. Lalu kemudian kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang makin dewasa. Kata Roma pasal 12 ayat 2, sehingga kamu dapat mengetahui mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa? Setelah kita tahu otoritas firman yang luar biasa ini, mari kita mau mengizinkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Mengizinkan firman itu mengambil alih kehidupan kita, membersihkan kita, memurnikan kita. Lalu apa hasilnya? Sebuah ayat akan kita baca, 2 buah ayat dari Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55, kita akan membaca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu berarti dampak firman Tuhan luar biasa, mengubah kehidupan seseorang dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Yang sudah keluar dari mulutku, ia akan bekerja dengan aktif, dengan dinamis, mengubah hidup seseorang. Dalam sejarah gereja dikenal seorang yang bernama Aurelius Augustinus. Aurelius Augustinus yang hidup pada tahun 354 sampai 430 Masehi
adalah seorang yang suka belajar. Sebagai orang muda dia suka belajar tentang filsafat. Dia menjadi seorang guru besar, seorang profesor, mengajar di Milan, mengajar di beberapa tempat. Bahkan dia juga, saudara-saudara, senang dengan posisinya itu. Tapi di sisi yang lain, dia tinggal dalam kemewahan, dia hidup dalam dosa, dan dia tetap seorang guru besar mengajar, tapi akal budinya yang intelektualitas yang hebat itu tidak mampu mengubah perangainya. Dia tetap adalah orang yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan, sehingga dengan hati yang sedih ada pergumulan dalam hidupnya. Satu kali Agustinus pergi ke taman dan dia berdoa, berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang? Niat hati mau tapi tubuh lemah. Niat hati bersedia tapi tubuh tak mampu. Sengkonyong-konyong ia mendengar ada seorang anak menyanyi berulang-ulang. Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil kitab suci. Lalu dia membukanya dan tepat pada Roma 13 ayat 13 dan 14 yang berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara tahu, Agustinus yang tadinya menikmati hidup kedagingannya, hawa nafsunya, keduniawiannya, kemudian terhentak oleh ayat firman Tuhan yang dia baca. Dan lalu dia berkata, itu dia, ini yang ku cari. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, firman bekerja dalam kehidupan Agustinus, kemudian ia berubah. Dia memulai hidup yang baru. Dia tetap mengajarkan filsafat, tetapi saudara-saudara, hidupnya telah diubah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Sehingga apa? Kemudian dia menulis 2 buku yang luar biasa. Yang pertama judulnya adalah Confessions, pengakuan-pengakuan. Dan yang kedua adalah The City of God, kota Allah, yang sampai sekarang menjadi acuan dari banyak teolog-teolog yang luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana Agustinus berubah? 1, doa daripada ibunya Monica. Dan yang kedua, kuasa firman Tuhan. Nah Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita melihat ada hal-hal dalam hidup kita sekarang ini. Saya sedang menghadapi seseorang Pak yang hidupnya sulit berubah. Atau saya sendiri Pak yang sulit berubah. Saya masih punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya punya perangai-perangai yang buruk. Saya mau berubah. Jangan saudara-saudara berupaya dengan kekuatan saudara sendiri. Terimalah firman dengan penuh kerendahan hati. Taati firman dengan penuh kerendahan hati. Dan firman itu akan bekerja, mengubah hidup saudara, memiliki kehidupan yang sesuai dengan yang Allah mau. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan, haleluya, untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kebutuhan kami bukan hanya roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya kami rindu firman-Mu untuk kami alami otoritasnya, kuasanya, mengubah kami, memperbarui kami, membentuk kami, sehingga hidup kami bukan sekedar hidup di muka bumi ini. Hidup kami bukan sekedar Tuhan kami menghabiskan waktu demi waktu tanpa makna, tapi hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang sejati, hidup yang sesuai seperti yang Tuhan mau. Dan kami juga bersyukur karena firman itu membuat kami mengerti mana yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi keinginan kami, dan mana yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan hidup kami sungguh diubah. Dan kalau kami juga sedang menghadapi orang-orang yang sulit untuk berubah, biar kami berikan firman kepada mereka. Karena ketika firman itu diterima, firman itu bekerja dengan dahsyat dan perubahan terjadi. Kami berdoa untuk kondisi yang ada. Kami mulai masuk kepada masa normal baru, tetapi tidak langsung sekaligus. Kami tahu ini pun dijalani secara bertahap. Kami mau tetap bersabar menanti waktu Tuhan, karena segala waktu adalah indah dalam waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah secara online pada sore dan malam ini, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam studi, dalam mata pencaharian, dalam hal-hal yang saudara lakukan, dijadikan Tuhan berhasil mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.